channel YouTube The King KRBB. Guys, apa kabar semuanya? Hari ini saya doakan kita semua sehat-sehat walafiat. Amin. Guys, saya harap hari ini kita semua aktivitasnya semua berjalan lancar dan semuanya berjalan baik dan bahagia ya guys. Nah, malam hari ini di channel YouTube The King KRBB, tema kita adalah jejak kaki motivation. Wow, kita kembali lagi di jejak kaki motivation guys. Kenapa? Karena malam hari ini saya pengen cerita guys. Nah, cerita ini adalah motivasi. Nah, cerita ini sebenarnya sudah lama kita dengar dan kita sudah lama tahu guys ya. Kita bahkan saya sendiri saja 10 tahun kemarin saya sudah tahu cerita ini. Nah, kadang-kadang kita mungkin lupa ya, atau kita sudah pernah dengar ceritanya tapi kita tidak tahu maknanya. Tapi mungkin kita sudah dengar ceritanya tapi kita tidak menerapkannya ya, atau kita sudah pernah dengar ceritanya tapi kita sepele dengan ceritanya. Guys, apapun itu ya, cerita-cerita motivasi pasti semua punya makna guys, pasti semua punya arti. Dan itu tergantung kita ngambilnya dari sisi mana. Dan malam hari ini di jejak kaki motivation saya pengen cerita kembali cerita ini guys. Ya, dongengnya tapi tinggal kita mengartikannya. Nah, saya senang cerita dua ini. Selalu kalau saya dulu tuh ngisi seminar, saya selalu cerita ini guys. Dan saya malam hari ini pengen ngulangin lagi. Nah, yang pertama guys, cerita pertama begini. Nah, ini bagus ya, motivasi banget buat kita ketika kita tidak punya mental yang sempurna, ketika kita tidak punya sikap yang sempurna, atau kita tidak memiliki mental kesatria, atau kita tidak memiliki mental pemenang. Ini penting cerita ini. Kenapa? Hampir semua orang yang gugur di jalan, orang yang mati di jalan, mati dalam kutip itu istilahnya dia down atau dia berhenti dalam berbisnis, itu sebenarnya karena dia lupa cerita ini. Kalau cerita ini bagus guys, karena rata-rata orang yang berhenti atau orang yang dia tidak semangat lagi, dia tidak punya energi positif kembali, banyak faktor yang bisa membuat dia seperti itu. Nah, cerita ini bagus untuk membangkitkan kita. Coba dengar. Nah, bayangin guys, pada suatu hari ada seekor kodok ya. Ada suatu kerajaan kodok guys. Nah, kodok ya. Katak. Nah, ada kerajaan katak. Nah, kerajaan katak, rajanya itu buat sayembara guys. Dimana sayembara itu adalah siapa yang bisa manjat ke atas puncak yang paling duluan, maka dia akan menjadi pemenang dan akan dinobatkan menjadi seorang kesatria, pimpinan tertinggi di kerajaan itu. Nah guys, seluruh rakyat katak senang dengarnya pengumuman dari Raja Katak. Nah, akhirnya para kesatria-kesatria di kerajaan Katak tadi ikut perlombaan guys. Nah, suatu hari perlombaan dimulai. Raja pun membuka. Oke, pada hari ini saya buka sayembara di mana siapa yang bisa mencapai pertama ke atas puncak gunung itu, maka dia akan saya nobatkan menjadi kesatria di kerajaan ini. Akhirnya dimulai. 1, 2, 3. Wah, pertandingan dimulai guys. Semua rakyat Katak naik ke atas berlomba-lomba. Macam-macam caranya guys ya. Karena semuanya punya cara masing-masing, tergantung ilmunya masing-masing ya, dan tergantung ilmunya dapat dari mana. Akhirnya seluruh Katak ikut berlomba ya, yang menunjukkan diri dia kesatria. Lomba dimulai. Tapi apakah daya guys? Ya, banyak Katak yang terjatuh, banyak Katak yang mati, banyak Katak yang tergelincir. Tahu gara-gara apa? Nih lihat. Yang di bawah yang tidak ikut lomba bersorak-sorak guys. Salah satu sorakannya adalah, "Hey, mimpi," katanya. "Jangan mimpi deh, nggak mungkin bisa sampai ke atas." Nah, akhirnya Katak yang mendengar jeritan tadi dari orang yang tidak ikut lomba, dia terdengar. Akhirnya dia lemah, dia merasa diri dia tidak mungkin. Akhirnya dia terjatuh guys.
gugur akhirnya. Nah akhirnya ada lagi yang menjerit, "Hei, udahlah, hidup tuh gini aja lah, nggak usah sosok bagus, nggak usah sosok mau jadi, mau ini itu, udahlah, lo siapa, mimpi ya, berkaca, nggak mungkin kamu bisa jadi sukses, mencapai puncak." Nah kata yang ikut lomba ada yang dengar, akhirnya mereka tergelincir guys. Kenapa? Down. Oh iya, nggak mungkin deh, udahlah hidup gua gini aja, tergelincir semua. Banyak jeritan-jeritan di lapangan guys, banyak jeritan di bawah orang-orang yang tidak ikut lomba. Dan orang yang lomba, dia bisa kalah gara-gara orang yang tidak ikut lomba. Bayangin guys. Coba coba dicerna guys. Ya, dipikirin matang-matang cerita ini. Akhirnya mereka kalah padahal mereka ikut lomba, padahal yang menjerit yang tidak ikut lomba. Akhirnya jatuh, ada yang tergelincir, ada yang jatuh, bahkan ada yang kehausan mati guys. Tapi dalam kisah ini guys, ada satu katak yang terus berjalan dan akhirnya dia sampai ke puncak gunung tadi. Dan seluruh rakyat katak terbingung, heran, wah, bahkan raja pun heran karena prediksi raja tidak akan ada satu orang katak pun yang bisa mencapai ke atas. Raja katak pun bingung. Akhirnya seluruh rakyat bingung. Ada satu katak yang sampai di atas puncak. Nah, akhirnya dia turun dan dia menjadi seorang pemenang. Nah, sang raja penasaran. Bahkan rakyat pun penasaran guys pada saat itu. Akhirnya ditanya ramai-ramai, "Hai, kenapa kamu tidak seperti yang lain, peserta yang lain? Yang lain ada yang tergelincir, yang lain ada terjatuh, yang lain ada kehausan, nggak tahan, yang nggak tahan lapar, nggak tahan haus, nggak tahan ujian, nggak tahan proses untuk naik ke puncak. Kenapa kamu tahan?" Setelah disurvei semuanya, satu katak ini dia menggunakan konsep yaitu katak ini adalah seekor katak yang tuli. Tuli, peka. Peka, nggak denger, tuli aja. Keren guys. Nah ini cerita yang sangat bagus ya kalau saya bilang. Ini sangat cerita termotivasi buat kita seharusnya. Ya, kenapa? Karena survei membuktikan banyak orang yang gagal dalam menjalankan bisnis. Salah satunya adalah karena dia tidak tahan cercaan, dia tidak tahan hinaan, dia tidak tahan makian, dia tidak tahan semuanya yang namanya jelek-jelek. Guys, kita hidup di dunia guys. Banyak orang yang gak suka dengan Anda ketika Anda sukses. Banyak orang yang gak suka ketika Anda berhasil. Ingat itu. Maka cerita ini bagus untuk memotivasi diri kita. Agar apa? Agar ketika dalam perjalanan proses Anda harus seperti katak yang peka, nggak usah dengerin cerita-cerita negatif. Anda terus berjalan sampai tujuan. Pasti Anda berhasil guys. Yes. Karena survei membuktikan banyak orang gagal ya gara-gara itu denger-denger. Padahal nggak betul. Akhirnya dia lemah, dia down. Guys, jangan dengerin ya kata-kata orang, apalagi kata-kata negatif yang mempengaruhi kesuksesan Anda, yang mempengaruhi keberhasilan Anda. Anda harus tetap berjalan dan Anda harus tetap lari guys. Temuin impian Anda dan capai impian Anda. Dan setiap dalam perjalanan proses, peka aja lah. Pura-pura nggak denger aja udah guys. Nanti hasil yang membuktikan siapa yang duluan mencapai kesuksesan langgeng, ya siapa yang terus mati guys. Dan orang-orang yang biasa memberikan energi negatif, mereka tidak akan pernah berhasil. Catat itu, nggak pernah berhasil. Ingat itu, ya. Saya sampai hari ini nggak pernah nengok manusia yang sukses lama ketika dia masih memiliki sikap mental yang terus menjelek-jelekkan orang lain, memberikan energi negatif. Keren malam hari ini guys. Maka cerita katak yang tuli ini jadikan motivasi buat kita semua agar kita tidak mendengarkan cerita-cerita negatif dari luar sana, sehingga kita bisa fokus untuk menuju kesuksesan dalam diri kita, hidup kita, untuk membahagiakan keluarga kita. Weh, keren banget tau enggak? Saya seneng banget cerita ini guys dulu. Ya, nah
Nah, cerita yang berikutnya guys, ini bagus juga hasil dari itu. Hasil dari cerita Katak Tuli karena dia sudah berhasil, ya. Nah, ingat guys, dalam perjalanan hidup banyak orang ya siapapun, bahkan orang gagal paling pinter menceritakan hal-hal motivasi. Paling dia gagal. Padahal terbukti dia orang gagal tapi pinter banget ceritain motivasi. Jangan guys, jangan dengerin, udah ya. Pokoknya Anda, kenapa? Nih cerita yang kedua nih keren. Kita sering mendengarkan sebuah cerita di mana ada orang tua, ya, seorang bapak dengan anaknya mengendarai mengendarai sebuah keledai. Nah, bayangin guys, keledai yang dia bawa. Nah, dalam perjalanan yang pertama bapaknya nyuruh anaknya, "Nak, naik nak, biar bapak yang dorong." Ya, anaknya naik, nurut. Akhirnya bapaknya yang mendorong keledai. Nah, dalam perjalanan banyak orang yang melihat, masing-masing punya opini sendiri. Karena melihat anaknya naik ke atas, bapaknya yang dorong. Akhirnya masing-masing punya opini sendiri. Apa salah satu opininya? Yang pertama, itu anak gak punya otak ya, masa bapaknya yang disuruh dorong, anaknya yang naik. Coba. Semua bilang begitu. Anaknya kurang ajar banget ya, anak durhaka. Kenapa? Karena anaknya yang naik, bapaknya yang dorong. Nah, dalam perjalanan gantian, "Pak, bapak naiklah biar saya yang dorong." Akhirnya bapaknya naik, anaknya dorong. Nah, lain lagi opini orang. Apa? Itu bapak kurang ajar, masa bapaknya yang naik, anaknya yang disuruh dorong. Begitulah arti dari sebuah hidup. Itu dia. Karena orang hanya nengok aja, nggak paham dan tidak mau bertanya. Ketika Anda tidak mau bertanya kepada langsung yang bawa keledai tadi, orang tua dan anaknya, Anda tidak akan menemukan jawaban yang benar guys. Anda hanya menerka-nerka saja arti sebuah hidup. Itulah manusia, hanya menerka-nerka aja arti dari sebuah hidup. Jangan guys. Hidup itu tergantung kita mengartikannya. Dan jangan Anda mengartikan yang salah. Kenapa kalau Anda mengartikan yang salah? Karena hasilnya pasti salah dan Anda pasti salah. Tapi ketika Anda mengartikan hidup ini indah, ya, Anda mengartikan hidup ini benar, baik, maka hasilnya akan baik. Dan yang menerima baiknya akan Anda sendiri, kita sendiri, diri sendiri. Ingat ini. Keren banget guys ya. Makanya dua cerita ini jadikan motivasi buat diri kita untuk bisa kembali cerah dalam pola pikir kita. Kalau memang Anda sudah salah, maka katakan salah. Kalau Anda sudah benar, tunjukkan kebenarannya. Itu saja. Maka tidak menerka-nerka dari arti sebuah hidup. Terima kasih guys. Ingat, jadilah kata yang tuli dalam menjalani proses, maka Anda tidak mendengar bisikan-bisikan jelek negatif terhadap perjalanan bisnis Anda. Yang kedua, artikanlah dalam hidup, dalam diri Anda sendiri. Dan Anda jangan sampai mengartikan dan mensalah mengartikan orang lain. Karena berbahaya guys. Terima kasih, semoga cerita motivasi hari ini ya bermanfaat buat diri saya dan buat kita semua. Guys, terima kasih. Jangan lupa ya, video ini, motivasi ini ya, kalau bisa di-share ke teman-teman dan bisa membantu buat mereka, bagaimana mereka bisa bangkit lagi, mereka bisa semangat lagi, dan mereka bisa teringat terhadap ilmu yang sudah lama mereka lupakan. Padahal ilmu ini baik guys. Oke guys, sampai ketemu di channel YouTube The King KRBB di jejak kaki berikutnya. Ahoy! Dadah!